Saudara dan saudari yang terkasih, makan menjadi kebutuhan utama, kebutuhan primer manusia. Kita biasanya makan entah 1 kali, 2, atau 3 kali dalam sehari, pagi, siang, dan malam. Kita membutuhkan energi dari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, lalu tubuh kita dengan perangkatnya akan mengolah dan menghasilkan energi bagi kita supaya bisa melaksanakan kehidupan sehari-hari, aktivitas kita. Makanan jasmani membantu kita melaksanakan kesemuanya yang telah kita rencanakan dan menjadi kebutuhan utama dalam diri kita. Namun yang jauh lebih penting, lebih utama adalah bagaimana kita bisa menyantap asupan atau makanan rohani yang memberikan energi yang berkelimpahan kepada kita untuk percaya, setia, dan teguh pada apa yang kita imani. Makanan rohani memampukan kita untuk berpegang teguh pada sabda Tuhan sendiri, walaupun kita belum tentu paham akan apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita masing-masing. Injil hari ini mengatakan tentang makanan rohani yang dibutuhkan oleh manusia. Yesus mengatakan demikian, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara dan saudari yang terkasih, iman tidak mensyaratkan adanya pengetahuan dan pemahaman terlebih dahulu sebelum kita mempercayai kata-kata Yesus sendiri. Tetapi kita percaya pada kata-kata Yesus yang kita imani, walaupun kita belum paham sungguh atas apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Tetapi itulah yang kita amini teristimewa dalam perayaan Ekaristi. Ekaristi bagi orang Katolik adalah makanan rohani, asupan rohani yang memberikan energi yang luar biasa untuk melanjutkan perjuangan hidup kita, terutama perjuangan iman dan perjuangan hidup keseharian. Santo Yohanes Maria Vianney pernah berkata dalam renungannya bahwa Ekaristi adalah anugerah Tuhan yang luar biasa yang diberikannya kepada manusia. Kenapa? Ia mengatakan karena dalam Ekaristi kita semua itu bertemu dengan Yesus sendiri yang secara langsung hadir dan diam dalam diri kita. Kehadirannya, diamnya Yesus dalam diri kita itulah yang membuat kita tetap terus berjuang untuk melanjutkan karya kita masing-masing, terutama dalam hidup keseharian. Tidak mudah, tetapi seorang bapak pernah mengatakan demikian, "Romo, tidak mudah untuk melaksanakan apa yang ada di hadapan saya saat ini dengan pelbagai macam persoalan yang ada. Tetapi lewat Ekaristi, entah bagaimana caranya, Tuhan itu memberikan berkat dan energi yang luar biasa bagi saya untuk melanjutkan walaupun tidak mudah." Saudara dan saudara terkasih, itulah Ekaristi yang memberikan energi yang luar biasa kepada Santo Stefanus dan Santo Filipus dalam bacaan pertama hari ini, yang memberikan mereka energi secara rohani dan kekuatan untuk meneruskan karya pewartaan Yesus, yaitu pewartaan kebangkitan. Saudara dan saudara yang terkasih, rasa lapar dan haus yang Yesus bicarakan jauh lebih dalam daripada kebutuhan fisik kita. Rasa haus dan lapar makanan rohani itulah kerinduan hati manusia yang terdalam. Untuk menjawab kerinduan itu, maka banyak tempat rekoleksi, tempat retret, di mana orang bisa menyendiri, menyepi untuk mengumpulkan kembali energi rohani yang akan menjadi asupan yang luar biasa, terutama lewat perayaan Ekaristi. Maka Ekaristi adalah rahmat terbesar di mana kita diundang untuk menikmatinya setiap hari. Mari kita pada hari ini bertanya pada diri kita masing-masing, sejauh manakah saya percaya akan sabda Yesus tentang Ekaristi?
Dan sejauh manakah saya mengalami pengalaman personal ketika saya menyambut tubuh Kristus sendiri, dan bagaimana saya bisa merasakan kehadirannya secara pribadi dan menjadi damai karena Yesus diam dalam diri kita, teristimewa dalam perayaan Ekaristi. Mari kita hening sejenak.